Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang organ gerak hewan. Namun sebelumnya agar ilmu yang Bapak sampaikan nanti manfaat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Sehat selalu? Alhamdulillah. Baik, langsung ke materi. Organ gerak hewan. Anak-anak semua tahu hewan? Ya, hewan itu banyak sekali. Ada hewan yang berkaki 2, hewan berkaki 4, dan semuanya mereka mempunyai ciri masing-masing. Namun di sini Bapak akan menayangkan kelinci seperti yang ada pada gambar tersebut. Anak-anak, kelinci hewan berkaki berapa? Berkaki 4. Nah, hewan yang berkaki 4 maupun berkaki lebih daripada 4, mereka semuanya bergerak. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup diantaranya apa anak-anak? Dapat bernapas, dapat bergerak atau berpindah tempat, beradaptasi dengan lingkungannya, dan dapat berkembang biak. Coba tebak, seperti kelinci yang ada pada gambar di buku ini, berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara telur atau dengan cara beranak? Iya, dengan cara beranak. Kalau itik, ayam, bebek, burung berkembang biaknya dengan cara apa? Iya, dengan cara bertelur. Dan bisa dan lebih daripada satu telur. Nah, anak sekalian, selanjutnya di sini Bapak akan mengajak kalian mengajak kepada kalian tentang salah satu ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, atau dapat diartikan sebagai berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, organ gerak ini anak-anak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, ya apalagi meloncat, terus memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak antara hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Nah, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Ada berapa anak? Ada dua macam. Yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif itu berupa tulang. Sedangkan alat gerak aktif berupa
Ya, berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan suatu gerakan. Gerak kerja yang sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Apa, Nana? Kerjasama antara kedua alat gerak sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Oke. Simak terus anak-anak ya. Nah, di sini tulang. Anak-anak tahu kan tulang? Ya, tulang itu untuk menyangga, untuk mengokohkan tubuh manusia, tubuh binatang. Tulang di sini disebut sebagai alat gerak pasif. Alat gerak apa, anak-anak? Alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat penting, yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan itu sendiri. Otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif. Mengapa? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang menjadi gerak atau tulang tersebut bergerak. Baik anak-anak, dari penjelasan Bapak, maka diambil kesimpulan bahwa organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif berupa tulang. Tulang dan otot mempunyai fungsi masing-masing. Nah, namun antara alat gerak pasif dan aktif itu harus saling kerjasama. Tanpa ada kerjasama yang baik, maka alat gerak tersebut tidak akan maksimal. Sehingga tidak membentuk suatu sistem gerak. Dengan adanya alat gerak aktif dan alat gerak aktif yang seimbang kerjasamanya, maka akan membentuklah suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sedangkan ciri-ciri makhluk hidup diantaranya apa tadi anak-anak? Pertama, dapat bernapas. Yang kedua, dapat berpindah tempat. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, dapat berkembang biak atau beranak pinak. Jika ayam, itik, burung, dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Tetapi kelinci, kambing, sapi, atau hewan yang berkaki 4, rata-rata berkembang biaknya dengan cara beranak.
Bagaimana anak-anak? Tetap semangat ya? Insya Allah. Baik, demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga dapat dipahami, dapat dicerna dengan baik, sehingga nantinya setelah Bapak berikan soal sebagai evaluasi, kalian semua dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih. Bapak akhiri semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku. Selamat mengerjakan, semoga sukses.